Ari kembali mendapatkan siksaan yang tidak kunjung selesai. Buat bapak kandungnya Ari dan ibu tirinya Ari, lo tai sih, lo tai. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan, dan creepypasta yang menyeramkan, atau mungkin saja sejarah-sejarah yang belum pernah kalian ketahui. Kalian harus banget untuk subscribe channel ini. Tanggal 8 November tahun 1984 adalah hari terakhir bagi Ari Hanggara, seorang anak kecil berusia 7 tahun yang selalu dijadikan pelampiasan emosi biadab secara terus-menerus oleh ayah kandungnya dan ibu tirinya. Masih ingatkah kalian Natasha Geng dengan kasusnya Ari Hanggara? Untuk kalian yang lahir sebelum tahun 1980-an, tentu masih membekas kasus meninggalnya Ari Hanggara, anak kecil yang berusia 7 tahun, korban extreme child abuse dari ayah kandung dan ibu tirinya. Mari kita bahas kasusnya. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Kasus nyata meninggalnya Ari Hanggara adalah sejarah kelam bagi kita semua warga negara Indonesia. Dan sejarah ini menurut gue harus diceritakan kembali sebagai pengetahuan mengenai child abuse, terutama untuk generasi Z. Saya sebagai pemilik akun YouTube Natasha Official mohon izin kepada keluarga Ari Hanggara untuk menceritakan sejarah ini kembali. Mari kita mengenang kembali kasus Ari Hanggara, seorang anak kecil berusia 7 tahun yang meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit disebabkan oleh kekerasan yang sangat sadis dilakukan oleh ayah kandungnya dan ibu tirinya. Ari Hanggara lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember tahun 1977. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Mahtino Ediawan dengan istri pertamanya Dahlia Nasution. Namun pernikahan keduanya tidak berjalan dengan baik guys, mereka sering sekali bertengkar. Bahkan selama menikah mereka selalu berpindah-pindah rumah dan Mahtino sendiri selalu berganti-ganti pekerjaan. Dahlia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 1981 dan bercerai dengan Mahtino pada tahun 1982. Setelah bercerai, Tino diketahui memiliki hubungan khusus dengan perempuan bernama Santi yang disebut-sebut merupakan teman dari Dahlia. Si Santi ini sering banget disebut-sebut sebagai ibu tiri dari Ari Hanggara meskipun mereka belum resmi menikah guys. Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat, kelas 1 SD. Ari dikenal sebagai siswa yang periang dan pandai bergaul. Berbanding terbalik dengan pengakuan Santi yang menganggap Ari ini adalah anak kecil yang nakal dan sulit untuk diatur. Akibat perilaku Ari yang dianggap nakal oleh Santi dan Tino, hampir setiap hari guys, Ari menerima perlakuan kasar dari mereka berdua. Mereka berdua mengaku kesal dengan perbuatannya Ari Hanggara sehingga Ari mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, bahkan ditampar. Saat berada di lingkungan sekolahnya, Ari ini tidak pernah menunjukkan bahwa dia mengalami tekanan mental guys, dan sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Padahal banyak luka lebam di tubuh Ari, dan gurunya juga sering sekali bertanya kepadanya tentang lebam yang ada di badannya. Tapi Ari ini sama sekali tidak pernah membongkar kebusukan ayahnya dan ibu tirinya. Saat gurunya nanya itu, Ari ini selalu beralasan guys. Dia selalu bilang ini akibat jatuh makanya lebam-lebam. Penyiksaan terhadap Ari dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 1984 ketika ayahnya menemukan uang di dalam tas Ari senilai 8.500.
guys. Padahal Tino yang pengangguran tidak pernah memberikan uang sebanyak itu. Zaman dulu 8.500 itu termasuk banyak guys. Ayahnya menuduh Ari mencuri uang itu dari temannya. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, Ari dipukul, ditampar, ditendang, dan disuruh melakukan gerakan berdiri dan jongkok secara terus-menerus hingga dia kelelahan. Ibu tirinya juga ikut membantu ayahnya dalam menyiksa Ari guys. Kalian bayangkan anak kecil kelas 1 SD dipukulin oleh 2 orang dewasa. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 November di mana kembali ditemukan lagi uang sejumlah 8.000 di dalam tasnya Ari. Di kejadian kali ini Tino dan Santi sudah sangat marah sama si Ari ini guys, karena Ari ini tuh nggak ngomong duitnya dari mana. Dia ditanya tuh diem aja. Saat itu juga Ari langsung dihajar menggunakan gagang sapu dari tangannya Tino sendiri. Diketahui juga bahwa Santi sudah sangat puas menampar Ari dengan tangannya dan membenturkan kepala Ari ke tembok. Gila ya, bapak kandungnya jadi kayak bapak tiri loh, malah ikutan nyiksa anak kandungnya sendiri. Pengen kali rasanya gue ngomong kasar loh, gila ih. Keesokan harinya, Ari masih terus dihukum mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terikat dan menghadap ke tembok. Tragisnya lagi, makan dan minum Ari juga dijatah guys. Menurut catatan kepolisian, Ari pada waktu itu hanya diperbolehkan minum jam 2 siang dan hanya diberi makan 1 kali jam 8 malam. Belum berhenti di situ aja guys, pada tanggal 5 dan 7 November, Ari tidak diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Bahkan pada tanggal 7 November malam, Ari kembali mendapatkan siksaan yang tidak kunjung selesai. Buat bapak kandungnya Ari dan ibu tirinya Ari, lo tai sih, lo tai. Dari jam 8 malam, Ari disuruh berdiri menghadap tembok kamar mandi dan diperintahkan untuk jongkok berdiri secara bergantian. Jika Ari tidak sanggup untuk jongkok dan berdiri, Ari akan dipukul lagi oleh ayahnya. Sampai ayahnya pergi tidur, Ari masih terus melakukan hukuman tersebut guys. Akan tetapi naasnya sekitar tengah malam ayahnya ini terbangun dari tidurnya, langsung murka melihat si Ari ini duduk di atas kursi. Ari kemudian langsung dipukul menggunakan gagang sapu secara bertubi-tubi. Ari Hanggara tewas sekitar jam 3 pagi. Ari yang sudah tidak sanggup menahan sakit terjatuh dan pingsan. Tino pun langsung membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun sayangnya selama di perjalanan menuju ke rumah sakit, ternyata Ari sudah tidak bernyawa guys. Sesampainya di rumah sakit, Tino mengatakan bahwa putranya ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun setelah dokter dan suster melihat luka memar yang ada pada tubuh Ari Hanggara, pihak rumah sakit sangat curiga bahwa Ari tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat siksaan fisik. Pihak rumah sakit pun segera menghubungi pihak kepolisian. Keesokan harinya, tanggal 9 November tahun 1984, ketika sedang mengambil jenazah Ari di kamar mayat, Tino ditangkap oleh pihak kepolisian. Sewaktu diperiksa oleh pihak kepolisian, Tino baru mengakui bahwa Ari tewas karena penganiayaan yang telah dia lakukan selama berhari-hari. Masih di hari yang sama, jenazah Ari disemayamkan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Salah satu saksi hidup atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 adalah Mariati. Warga asli TPU Jeruk Purut ini mengaku bahwa pada saat peristiwa terjadi, dirinya masih duduk di bangku SMP. Menurut keterangan Mariati, saat itu media massa berlomba-lomba memberitakan peristiwa besar tersebut. Orang tua jahat, bunuh saja mereka, teriak warga yang berkumpul di sebuah rumah kontrakan di Jalan Haji Maun, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, pertengahan bulan November tahun
1984. Saat itu, penyelidik Polsek Mampang Perapatan Tengah melakukan rekonstruksi kasus penyiksaan Ari Hanggara di rumah tersebut. Warga yang sangat marah dan geram sekali terus mendekati Tino dan Santi. Mereka emosi, ingin sekali memukul wajah mereka. Jangankan tuh warga, gua aja udah pengen banget ngatain dia tai. Warga yang saat itu ingin sekali memukul wajah Santi dan Tino langsung terdiam dan tidak berani mendekat ketika mendengar tembakan peringatan dari pihak kepolisian. Tino dan Santi melakukan beberapa adegan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap Ari Hanggara. Masyarakat juga terlihat sangat banyak saat menghadiri sidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Ruang sidang yang biasanya menampung 100 pengunjung bertambah 2 kali lipat. Kebanyakan dari pengunjung adalah ibu-ibu dan anak sekolah. Bukan itu aja guys, mereka menunggu sampai kedua terdakwa keluar dari ruang sidang dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Kok mereka bisa sih sekejam itu ya? Begitu ucap sebagian pengunjung melihat Tino dan Santi. Perlakuan Tino terhadap anaknya ini ternyata bagian dari masa kecil Tino yang juga menjadi korban broken home dan mendapatkan didikan yang keras ala militer dari ayahnya agar selalu disiplin. Saya ini sebenarnya ingin mendidik anak saya seperti halnya ayah saya saat mendidik saya dahulu, kata Tino tentang masa kecilnya yang kelam. Tapi bukan disiksa juga kali, disiplin sama disiksa itu beda. Tino yang saat itu berumur 36 tahun didakwa jaksa penuntut umum dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan Santi saat itu dia berumur 28 tahun didakwa ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tapi setelah beberapa kali persidangan, majelis hakim ini langsung memutuskan Tino divonis 5 tahun penjara dan Santi divonis 2 tahun penjara. Hukuman ini dianggap terlalu ringan oleh banyak pihak guys, mengingat kejahatan yang mereka lakukan terhadap Ari Hanggara sangatlah kejam. Tino dan Santi dalam persidangan itu menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Saya akan menjalaninya dengan pasrah dan sepenuhnya, ucap Tino kepada pengadilan. Sementara Santi dan Dahlia, ibu kandung dari Ari Hanggara, sudah bertemu dan saling memaafkan menjelang jalannya persidangan. Santi meminta maaf kepada Dahlia, ibu kandung dari Ari Hanggara, sambil bercucuran air mata. Dahlia mengatakan, "Ya sudah, biarlah berlalu. Ini semua sudah memang kehendak Tuhan." Nugroho Noto Susanto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan memasang patung Ari Hanggara di depan kantor kementerian tersebut dengan maksud agar peristiwa ini tuh tidak diulang kembali oleh orang tua manapun. Namun patung itu akhirnya batal dipasang karena diprotes oleh pihak keluarga. Di samping kanan dan kiri nisan Ari Hanggara ada sebuah tulisan yang bertuliskan "Maafkan Papa dan maafkan Mama". Diketahui bahwa tulisan itu dibuat sendiri oleh Tino dan Santi setelah keduanya bebas. Kalian ada yang kepo nggak setelah bebas bapaknya Ari ini kemana? Mahtino Ediawan, bapak kandung Ari yang menyiksa Ari pada saat itu, diketahui meninggal dunia pada tahun 2004. Terkadang manusia itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Setan aja minder kayaknya sama bapak kandung dan ibu tirinya Ari. Apakah kalimat tersebut pantas diucapkan kepada orang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri? Kasus child abuse ini masih sering terjadi di negara tercinta kita ini guys. Kasus ini masih menjadi tamparan keras bagi semua para orang tua untuk lebih mengedepankan komunikasi bukan dengan kekerasan. Sebagai penutup video ini, gue mengajak kalian semua untuk mengirimkan doa bagi almarhum Ari Hanggara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku ya, biar aku selalu semangat bikin kontennya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.